Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Pembacaan firman Tuhan, ya hari ini kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 66 ya. Pasal terakhir daripada Yesaya, berarti selama 66 hari kita bersama kitab Yesaya. Nah di dalam pasal terakhir ini kita melihat muncul dua hal tema di sini ya. Kalau kita lihat bagaimana orang yang takut akan Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, ya akan diberkati, mengalami sukacita, ya mengalami damai sejahtera, yaitu yang mereka yang berkenan kepada Allah. Tetapi mereka yang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau bertobat dan tetap melakukan hal yang jahat secara menyembah berhala, akan mengalami penghukuman, ya kematian. Di dalam ayat pertama firman Tuhan begini. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan dengan gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Nah karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Nah kalau kita lihat ini ada sinkritisme ya, mau menyembah Allah tapi juga menyembah berhala. Nah demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau mendengar suara Tuhan dan tetap saja melakukan kejahatan, menyembah berhala, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Ya, Tuhan menghukum mereka. Kalau kita melihat di bagian ayat terakhir, di ayat 24 dikatakan begini firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Perhatikan, bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ya ini kalau kita melihat bagian ini, di mana ulat-ulatnya, bangkainya tidak mati dan api tidak padam, ini berbicara ya api neraka ya, penghukuman terakhir. Jadi orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan, orang yang tidak mau bertobat, ya orang yang tetap melakukan hal yang jahat, bahkan mereka menganiaya orang percaya, menganiaya orang yang mengikut jalan Tuhan. Ya mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukuman pertama adalah masa hidup mereka. Dalam masa hidup mereka, mereka tidak akan mengalami sukacita. Ya, perjalanan hidup mereka tidak akan bahagia. Percayalah, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak mau mengikuti firman Allah, tidak mau mendengar suara Tuhan, dalam perjalanan hidupnya tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya ya dialami, melainkan kebahagiaan semu yang kelihatan aja bahagia, mungkin tertawa, senyum, sukacita, kelihatan. Namun ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya, ya karena nggak ada hubungan dengan Allah.
Nah kemudian di masa yang akan datang setelah dia mati, dia masuk neraka. Ya, orang yang tidak bertobat, orang yang tidak menyembah Allah, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Ya, dan apinya tidak akan padam. Siapa yang masuk ke sana? Ya, pemberontak. Dikatakan bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada aku, tapi mereka nggak mati loh ya. Nggak, artinya begini. Itu namanya kematian yang abadi. Jadi merasakan siksaan, nah kira-kira itu. Merasakan siksaan. Nah, siksaan itu abadi, terus tidak kunjung selesai. Karena itulah penghukuman yang sangat mengerikan. Nah, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Jadi kalau kita paham ini, kita ngerti bahwa ada neraka, ada penghukuman yang luar biasa ini, kita akan semakin takut dong. Artinya begini, kita tidak mau nanti kita ada di sana. Ya jangan sampai ada ke sana. Nah, tetapi faktanya orang susah bertobat, itu masalahnya. Orang nggak mau bertobat. Orang asik dengan kedagingannya. Ya ini masalahnya. Kadang-kadang begini, ada orang makan cabai, ya ada cabai yang tidak pedas atau tidak terlalu pedas, ada yang pedas. Kira-kira orang ini kalau makan cabai yang lebih banyak dimakan yang mana? Yang pedas atau yang nggak pedas? Yang dimakan cabainya lebih banyak. Tentu cabai yang tidak terlalu pedas. Cabai itu tidak terlalu pedas, dia makan banyak-banyak. Terus asik. Tapi coba cabai itu pedas sekali. Satu saja dimakan langsung pedas, dia berhenti. Aduh, nggak tahan saya. Nah, artinya begini. Kadang-kadang dalam perjalanan ini kan kita nggak lihat. Nggak ada apa-apa. Nggak ada hukuman. Tenang aja. Nggak ada Tuhan. Karena seseorang tidak langsung didisiplin, tidak langsung dihukum, dia tidak bertobat. Tapi kalau sudah didisiplin dan disiplinnya tingkat tinggi, ya, nyaris mati orang itu baru, aduh Tuhan, ya, ampun Tuhan, bertobat deh. Ya, tapi ada juga sih yang mengeraskan hati. Ya, udah biar saya mati saja. Emangnya apa? Bahkan mau bunuh diri juga gitu. Wah ini udah kebangetan ya. Tapi fakta itu yang terjadi. Dan nanti ya garis akhir orang-orang yang tidak menyembah Allah akan masuk neraka. Ini harus kita garis bawahi ini. Ya mau Bapak Pendeta ini menakut-nakuti ya? Enggak menakut-nakuti. Tetapi itu yang ya dicatat dalam firman Allah. Ada banyak orang yang saat ini orang yang hidupnya jahat, melakukan apa yang dianggapnya benar, tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang setia, yang taat kepada Allah. Nah, bagi orang yang setia, yang taat kepada Allah, bahkan demi mempertahankan imannya, ya dia rela menderita, maka orang ini akan bersukacita. Maka orang ini akan mengalami kebahagiaan. Ya kemarin saya lihat ada satu kiriman teman di satu grup. Di salah satu daerah ada saudara kita pada saat perayaan Natal tidak boleh dipersekusi ya. Ada orang-orang yang tidak tahu kebenaran ya. Orang yang hidupnya sebenarnya tidak ada toleransi sama sekali datang dan disuruh berhenti. Akhirnya ribut ya. Ada videonya itu. Kasihan sekali ya. Ya tetapi fakta itu yang terjadi, kita nggak bisa berkata sebaiknya tidak ada itu, tidak. Ya pengajar sesat, pengajar palsu, orang jahat, orang yang menganiaya orang percaya, kita nggak bisa berkata tidak ada. Itu memang masih waktunya saat ini mereka bergerak ya. Nah dari sisi kita, adakah kita siap menghadapinya? Ya pikul salib. Ya tentu kita yang tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan iman kita, maka kita akan mendapatkan ya kebahagiaan yang abadi, ya akan masuk surga, ya akan tetap menikmati baik masa kini maupun masa yang akan datang.
Perhatikan di ayat 5 berkata begini, dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Kira-kira dialog, mana Tuhanmu? Ya kira-kira begini, seperti peristiwa kemarin, kamu kan beribadah, mau Natalan, sekarang kami mau hentikan, stop, coba mana Tuhanmu? Nah sepertinya kita mau dipojokkan, ya mana Tuhanmu? Itu bukan Tuhan loh, yang kamu sembah bukan Tuhan. Masa Allah beranak? Allah nggak beranak, ya betul Allah nggak beranak. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi Allah itu datang ke dunia menjadi manusia melalui proses kelahiran, gitu loh. Ini yang tidak mereka pahami. Jadi mereka ya tidak menerima kan, tapi mulai mengolok. Tapi kita nggak usah khawatir. Ya mereka sendiri nanti akan mendapat malu. Mereka sendiri akan mendapat malu. Sebab mereka manusia lemah, manusia yang terbatas. Bagaimana mereka bisa melawan Allah yang hidup? Ayat 6, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Wow, ada pembalasan Tuhan. Maka jangan kita yang membalas. Tuhan bilang pembalasan itu hakku. Ya kalau saudara dizolimi, saudara diperlakukan tidak baik, saudara dianiaya, dibenci, tadi dikatakan dikucilkan, jangan membalas, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat, memberkati mereka. Nah, kalau toh tidak bertobat, nah ada bagiannya, itu Tuhan punya bagian untuk membalas mereka, untuk menghukum mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 15 ya dikatakan begini, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Jadi dahsyat sekali perbuatan Tuhan ya. Kalau dia hadir dengan api puting beliung, siapa yang bisa bertahan? Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Berarti artinya apa bagi kita kalau kita tahu kebenaran ini? Banyak dong orang-orang yang tidak mau bertobat, banyak dong orang-orang jahat, banyak dong orang-orang yang melawan Allah, banyak. Ya, lebih sedikit orang kayaknya yang datang kepada Tuhan ya. Lebih banyak orang yang mau mengeraskan hati, yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tetap setia, yang siap berkorban ya, demi nama Tuhan. Di ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Yang penyembah berhala maksudnya ini, yang jauh dari Tuhan, yang tidak mau sujud kepada Allah, ini akan dilenyapkan Tuhan. Jadi orang jahat itu gak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Satu ketika sang pemazmur berkata begini, kemana aku bisa menjauh dari rohmu? Ke gunung engkau ada, ke laut engkau ada, ke dunia orang mati pun engkau ada. Kemana orang mau melarikan diri untuk selamat dari kejahatan yang dilakukan? Dah bisa. Karena dia jahat, dia tidak bertobat, ya dia pasti akan dihukum. Orang jahat yang tidak mau bertobat, ya mau melarikan diri di hadapan Allah, bagaimana caranya? Nggak bisa. Ya, yang tidak mau bertobat. Tetapi ada orang jahat yang bertobat, ya layak di hadapan Allah, akan dipulihkan. Nah, umat Israel yang mendukakan hati Allah, pada akhirnya mereka juga mau bertobat, tidak semua, sebagian ya mendengar suara Tuhan. Ya, sejumlah sisa ya, sebagian mendengar suara Tuhan dan mereka dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Ya, diselamatkan oleh Tuhan.
diberkati oleh Tuhan. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya pertobatan, tetapi umat manusia itu begitu keras ya. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, kecenderungan hati manusia semata-mata melakukan hal yang jahat. Nah inilah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, iblis terus menguasai ya, memimpin orang-orang ini untuk melakukan hal yang jahat. Jadi kalau ada orang yang melakukan yang jahat, jelas ini pekerjaan siapa? Pekerjaan si jahat. Siapa si jahat? Iblis. Jangan berkata saya lakukan kekerasan ini karena Tuhan. Loh, gimana kita melakukan hal yang jahat tapi mengatasnamakan Tuhan? Itu enggak benar. Ya, ajaran Tuhan adalah lakukan yang baik. Ajaran Tuhan adalah mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran yang benar adalah bantu orang lain. Ya, hormati orang lain, ya, kasihi orang lain, kan begitu. Bagaimana mungkin ini ajaran Tuhan? Saya harus membasmi orang-orang ini, saya harus bunuh orang-orang ini. Waduh, gimana itu? Enggak benar itu ya. Jadi kita harus tahu ajaran Tuhan yang bagaimana. Nah, kita sebagai umat pilihan Allah, ya kalau kita mempertahankan iman percaya kita tetap setia kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia loh. Ya, Tuhan peduli sama kita, Tuhan perhatikan kita, Tuhan akan memberkati kita. Perhatikan ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Nah, dari bangsa-bangsa akan datang melihat kemuliaan Tuhan. Jadi tidak bisa orang bersembunyi. Ya, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Wow. Bangsa-bangsa akan mendengar kabar baik, akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, ini kita peringati ya pada saat perayaan-perayaan Natal ya. Dia datang untuk dunia. Ya, seperti lagu itu ya. Hai dunia, bergirang, gembiralah, hai dunia gembira. Ya, hai siarkan di gunung. Siarkan apa? Kabar baik, kabar sukacita. Ya, pulau-pulau sorak-sorak ya. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Wow. Jadi ini genapi nanti firman Tuhan yang berkata semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut berteluk ya menyembah. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Siapa mereka yang datang sujud menyembah Tuhan? Mereka yang meresponi firman, mereka yang meresponi orang-orang yang memberitakan kabar sukacita tadi, orang-orang yang meresponi hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Akhirnya orang-orang yang mendengar ya kabar ini terbuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang inilah mengalami keselamatan. Orang inilah orang yang bertobat ini, orang yang percaya kepada Yesus. Dia sujud menyembah Allah dan masuk dalam kemuliaan Tuhan.
dan akan berada nanti di dalam tempat yang bahagia, di mana langit yang baru, bumi yang baru yang Tuhan turunkan nanti. Ya, akan ada suasana surgawi. Siapa yang masuk ke sana, yang mengalami kebahagiaan, yaitu yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada firman, yang melakukan perbuatan yang baik oleh karena imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau bertobat, tempatnya adalah neraka. Jadi Bapak Ibu, neraka itu ada, surga itu ada. Penghuni surga adalah mereka yang sujud kepada Allah, yang mendengar suara Allah, yang percaya kepada Yesus, yang hidup dalam kebenaran. Tetapi mereka yang masuk tempat penyiksaan yang abadi itu, mereka orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau dengar suara Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka penyembah-penyembah berhala. Pilihan bagi kita, tempat mana yang akan kita tuju? Tentu kita berkata, saya mau tempat yang indah, saya mau, saya rindu. Ya, seperti lagu, oh Yerusalem kota mulia, ya. Saya rindu ke sana, saya mau ya menikmati sukacita besar daripada Tuhan. Untuk itu, mari andalkan Tuhan dalam hidup ini, mencari wajah Allah, percayalah kepada Allah. Kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika kita menghadapi beban, pergumulan, tantangan-tantangan dalam hidup ini, itu wajar. Dan kita sampaikan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Jangan minta pertolongan kepada arwah-arwah nenek moyang, pada roh-roh peramal, jangan. Tapi datanglah kepada Yesus, berseru di dalam namanya, dia sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita pastikan perjalanan hidup kita menuju surga karena kita percaya kepada Yesus. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan ingatkan kita dan segeralah bertobat. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, yang setia dan adil, dan dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.